Halo anak-anak, Assalamualaikum. Pada kesempatan pagi hari ini bersama Pak Bowo nanti kita akan melanjutkan materi pembelajaran pada materi transmisi manual jenis sinkromes. Pada minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang komponen-komponen transmisi sinkromes. Jadi transmisi sinkromes itu adalah transmisi yang paling banyak digunakan pada masa sekarang karena proses perembunan giginya yang cenderung lebih halus dibanding dengan transmisi jenis yang lain. Kemarin kita sudah belajar dengan Mas Danang kaitannya dengan komponen-komponen transmisi sinkromes. Kemarin kan ada 5. Yang pertama adalah roda gigi sinkromes. Ini yang nomor 1 ini letaknya ada di dalam dari roda gigi sinkromes, kemudian dia berhubungan atau bagian dalamnya itu dia berhubungan dengan poros output. Jadi ketika roda gigi sinkromes atau keladuknya berputar, maka poros outputnya juga berputar. Kemudian yang kedua adalah kopling geser sinkromes atau slip hook. Letaknya ada di luar dari keladuk tadi. Dia fungsinya menghubungkan antara roda gigi sinkromes atau menghubungkan keladuk ini tadi dengan roda gigi kecepatan atau roda gigi tingkat. Yang ketiga adalah shifting key. Ini jumlahnya ada 3. Kalau orang bengkel namanya menyebutnya praon seperti itu ya. Dia fungsinya ngancing antara keladuk dengan slit hook ini biar tidak bergerak sendiri. Artinya kalau dia tidak pada posisi terkancing maka dia bisa bergerak sendiri, atau juga dia berfungsi sebagai mencegah pergantian gigi pada putaran yang sama. Yang keempat adalah key spring atau pegasnya. Ini 1 jumlahnya, kemudian dia fungsinya ngancing sisi shifting key tadi biar tetap bekerja pada tempatnya. Kemudian yang terakhir adalah roda gigi sinkromes atau orang menyebut sebagai ring sinkromes. Dia itu yang paling utama, dia mencegah atau menyamakan putarannya antara roda gigi kecepatan dengan roda gigi sinkromes tadi biar kecepatannya sama. Fungsinya dia dengan mengerem. Itu komponen-komponennya yang 5. Silakan nanti bisa belajar lagi di buku yang sudah kalian pelajari. Kemudian sekarang kita ke cara kerja. Di cara kerja ini kalian harus tahu dulu. Kalian harus ketahui bahwa yang namanya roda gigi sinkromes itu dia bekerja berdasarkan tingkat kecepatannya. Jadi misalnya di gambar ini sudah diberi keterangan ya, ini oleh Mas Danang yang membuat itu, bahwa setiap roda gigi sinkromes, ini kebetulan yang warnanya hijau ini, maka dia mengampu di 2 roda gigi kecepatan. Contohnya ini yang 1 ini dia mengampu ke roda gigi 1 dan roda gigi 2. Yang roda gigi sinkromes nomor 2 dia ngampu untuk roda gigi kecepatan 3 dan roda gigi kecepatan 4. Sedangkan yang untuk roda gigi sinkromes yang ketiga, yang paling kanan, dia ngampu untuk atau dia bertugas untuk roda kecepatan 5 dan roda gigi mundur. Ini poros input letaknya di sini, dia berhubungan dengan flywheel. Kemudian poros output atau output shaft dia berhubungan dengan poros propeller. Kemudian roda gigi kecepatan ini yang warnanya biru, semakin kecil dia angkanya semakin besar. Ini misalnya yang ini yang besar sendiri ini dia roda gigi kecepatan 1, seterusnya semakin kecil maka gigi kecepatannya semakin besar. Kemudian yang warnanya pink ini adalah roda gigi tetap atau counter gear. Dia tidak bisa bergerak ke kanan dan ke kiri karena dia sudah dibuat dari pabriknya itu tetap. Nah, sekarang ke posisi netral sekarang. Ketika tuas transmisi itu diposisikan netral,
maka roda gigi kecepatan itu tidak terhubung dengan roda gigi sinkronis manapun. Anda bisa dilihat di sini gambarnya bahwa roda gigi sinkronis yang warnanya hijau ini tiga-tiganya letaknya ada di tengah semua. Sehingga apa? Sehingga ingat tadi bahwa yang poros output ini kan yang nanti berhubungan dengan kelat hub. Maka ketika roda gigi sinkronis tidak berhubungan, maka putus putarannya atau poros input tidak berhubungan dengan poros output. Artinya dia hanya putus sampai di sini. Nah ini ya putus. Jadi artinya kalau neutron itu poros input dan output tidak terhubung. Karena apa? Karena roda gigi sinkronisnya tidak terhubung ke roda gigi kecepatan yang lainnya. Perbedaannya di posisi 1 sekarang. Ketika masuk gigi 1, tuas dimasukkan gigi 1, maka roda gigi sinkronis yang nomor 1 ini dia berhubungan dengan roda gigi kecepatan 1. Dia akan ke arah kiri dari kita. Klek gitu ya, digerakkan oleh tuas, dia akan bergerak ke kiri. Maka ketika sudah bergerak atau berhubungan dengan roda gigi kecepatan 1, putarannya sekarang terhubung antara input dan output. Nah, pertanyaan sekarang yang roda gigi sinkronis 2 dan 3 bagaimana, Pak? Yang roda gigi sinkronis 2 untuk kecepatan 3 dan 4 dia posisinya di tengah. Sementara yang roda gigi kecepatan mundur dan 5 dia juga posisinya ada di tengah. Sehingga putarannya dari input ke roda gigi pembanding utama yang ini ya. Kemudian ke counter gear. Kemudian dia naik ke roda gigi kecepatan 1. Kemudian ke unit sinkronis dan dia keluar menuju ke poros output. Masuk gigi 2 sekarang. Ingat ini perlihat perbedaan gambarnya. Roda gigi sinkronisnya dia tidak bergerak ke kiri lagi, tapi dia bergerak ke kanan menuju arah ke roda gigi kecepatan 2. Maka ketika sudah terhubung dengan roda gigi kecepatan 2, putarannya berubah dari input roda gigi pembanding utama, roda gigi counter gear, dia naik ke roda gigi tetap ya, naik ke roda gigi kecepatan 2, mampir dulu ke sinkronis, kemudian ke poros output. Jadi intinya sebenarnya roda gigi sinkronis itu dia bekerja menunjukkan kepada roda gigi kecepatannya. Ketika masuk gigi 1 ya nempel gigi 1. Ketika masuk gigi 2 nempel gigi 2. Masuk gigi 3 pun sama, maka yang bekerja gantian sekarang. Tidak roda gigi sinkronis yang 1 tadi, tapi roda gigi sinkronis yang kedua. Dia gathok atau berhubungan dengan roda gigi kecepatan 3. Yang keempat pun sama, dia akan bergerak ke kanan menuju roda gigi kecepatan 4. Sehingga putarannya input roda gigi pembanding utama, counter gear, masuk ke roda gigi kecepatan 4, mampir dulu ke sinkronis dan poros output. Itu kalau dia masuk gigi 1, 2, 3, 4. Untuk yang 5 dan 6 sama sebenarnya. 5 ya dia bergerak ke roda gigi kecepatan 5. Cuma perbedaannya yang mundur ini, lihat pada gambar, di sini roda gigi sinkronisnya masuk ke roda gigi kecepatan mundur. Dan di bawah roda gigi kecepatan mundur ini ada yang namanya idle gear atau roda gigi pembalik. Maka putarannya dari input roda gigi pembanding utama, kemudian dia ke counter gear 12 terus ke roda counter gear mundur, dia kemudian ke idle gear. Di idle gear karena ada roda gigi 1 lagi, maka dia akan membalikkan arah putarannya. Nah, setelah terbalik dia baru ke roda gigi mundur, kemudian ke roda gigi sinkronis mundur, baru ke poros output. Nah, jadi demikian cara kerja dari transmisi jenis sinkronis. Kalau ada pertanyaan, silahkan di grup Google Classroom atau di grup WA, silahkan kalian bertanya. Demikian, terima kasih.